Selamat siang. Saya masih tertarik untuk membahas kasusnya Peggy dan saya bandingkan dengan kasus yang sedang saya jalani. Saya baca di running text tadi pagi bahwa Wapres mengatakan polisi kurang teliti. Menarik sekali nih statement dari Pak Maruf Amin. Polisi kurang teliti. Menurut saya pastilah polisi itu sudah teliti ya. Karena orang yang menjadi penyidik itu sudah melalui pendidikan ya. Dan pasti mengikuti SOP. Pasti kalau itu diikuti semua pasti teliti. Karena tahapannya di kepolisian itu ada penyidik, ada pengawasan penyidikan, ya, wasidik, ya, masih punya atasan lagi, Direskrim. Jadi pasti polisi teliti. Cuman yang terjadi, menurut saya dan pengalaman saya itu bukan masalah ketelitian, ya, tapi masalahnya kadang-kadang kasus itu ada atensi. Nah ini kalau kasus ada atensi susah. Ya, semestinya tahu bahwa ini terjadi pelanggaran, tetapi karena atensi, maka ya coba diolah menjadi bukan pelanggaran. Ya, kemarin waktu saya dengarkan Peggy, dia mengatakan saya diperiksa di psikotes semestinya ngantuk, lelah, gitu. Karena sebelumnya diperiksa sampai pagi. Nah itulah model-model penyidikan semacam ini sebenarnya sudah tidak boleh. Ya harus ada pengawasan. Polisi harus mulai diajar bukan untuk mencari celah hukum, untuk menghukum atau menyampaikan tuntutan kepada terdakwa, tersangka. Bukan. Ya, di dalam proses penyidikan tuh fungsi polisi adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Yang disebut masyarakat ada masyarakat luas, bukan pelapor saja. Atau sebaliknya, bukan terlapor saja, masyarakat luas. Ya. Jadi polisi harus bisa dengan mata elangnya memotret peristiwa hukum. Bukan semata-mata adalah mencoba menafsirkan peraturan tertulis, penerapan hukum, bukan itu. Ya, tetapi peristiwa hukum yang dipotret dengan SOP-nya. Kalau itu dilakukan, saya pikir kriminalisasi akan berkurang. Ya misalnya contoh yang bagus, saya dengar berita di Madura terjadi carok. Ya menurut pemahaman saya, kalau carok itu memang itu sebuah budaya untuk menjaga harkat martabat, tapi satu orang berhadapan dengan satu orang. Tapi di sini ada satu orang dengan sekelompok orang, saudara-saudaranya. Ya, lalu polisi mengatakan ini bukan carok. Ya, inilah yang namanya mata elang. Ya, peristiwa hukumnya apa? Kalau itu menurut saya bukan carok, keroyokan. Ya, pengeroyokan. Ya. Inilah fungsi pendidikan di kepolisian, terutama di penyidikan. Sudah mulai harus dirubah untuk memotret peristiwa hukum, bukan mencari kesalahan dari terlapor atau bahkan membenarkan terlapor. Ya, bukan itu. Ya. Tapi menarik juga satu statement dari Pak Mahfud MD. Ya, saya bekas muridnya. Saya senang Pak Mahfud gak kepilih jadi Wapres karena Pak Mahfud harus tidak di posisi struktural. Suara Pak Mahfud ini sangat kritis. Pada waktu di posisi struktural bahwa saya melihat kekritisan malah kurang begitu ya. Ya, Pak Mahfud mengatakan bahwa itu sangat bersalah ya. Itu merupakan kejahatan loh, menghukum orang yang tidak bersalah itu kejahatan. Ya saya setuju itu, bukan sekedar kejahatan dan itu dosa.
ya, kejahatan di dunia dan dosa di akhirat. Karena dia menabur benih kejahatan. Ya. Tapi Pak Mahfud ini juga Menko Polhukam. Setahu saya Pak Mahfud Ketua Kompolnas. Kasus Peggy terjadi di 2016. Bagaimana sampai Kompolnas tidak tahu tentang ini? Menurut yang saya lihat di TV, si pengacara sudah lapor kemana-mana. Dan saya kaitkan dengan kasus saya. Kasus saya juga terjadi 2018. Saya sudah berkali-kali lapor Kompolnas. Saat ini sama dengan kasusnya siapa itu yang dihukum saat ini sudah bebas. Ya, salah satu terpidananya, Taka, ya. Saat ini ada yang mendekam di sel tahanan, belum habis masa hukumannya. Manajer koperasi, ya, manajer koperasi yang melakukan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang dari anggota koperasi yang tidak bayar. Jaminan hutang sudah dipasang hak tanggungan. Dimanapun juga semua orang tahu yang namanya hak tanggungan. Kalau ada cedera janji dari debitur maka dapat dilelang. Ya, karena mempunyai kekuatan eksekutorial seperti pengadilan, putusan pengadilan. Diajukanlah lelang ke KPKNL, lelang laku. Tapi diadukanlah manajer koperasi dan saya sebagai pengacaranya yang memberikan advice. Ya. Manajer koperasi dilaporkan tentang pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Ditahan dengan pasal pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Tapi di dalam dakwaan bisa tambah pasalnya, yaitu pasal penggelapan dan penipuan. Yang ditipu siapa, yang digelapkan siapa? Ini orang utang nggak bayar. Ya. Bahkan di dalam putusannya lebih hebat lagi. Di pengadilan negeri setempat dibebaskan karena dia manajer koperasi yang menjalankan berdasarkan kuasa, tapi di Mahkamah Agung putusan kasasi dihukum. Ya, karena dipersalahkan, terima kuasa tidak hati-hati. Nah, ini saya nggak jelas. Inilah penegakan hukum di Indonesia. Lalu yang paling menarik lagi adalah di dalam amar putusannya mengabulkan tuntutan jaksa bahwa sertifikat, sisa sertifikat yang tidak dipasang hak tanggungan, ya berarti yang tidak dilelang, dikembalikan kepada pelapor. Jadi orang utang nggak bayar, jaminan utang malah dikembalikan. Ini kan aneh. Nggak beda jauh dengan kasusnya Peggy. Ya, susah penegakan hukum di Indonesia. Dan karena kasus itulah kemudian mencoba dipakai untuk menyeret saya. Sama, ya. Bahkan di dalam kasus ini sampai keluar 3 SPDP. SPDP pertama dikeluarkan, dikembalikan kejaksaan, berarti semestinya menurut peraturan di kejaksaan kasus tidak dilanjutkan. Tapi tiba-tiba keluar SPDP kedua. Bahkan identitas saya dipalsu tentang tanggal lahir dan pekerjaan dikatakan karyawan swasta. Padahal jelas dari Pradi sudah menulis bahwa saya advokat yang sedang menjalankan pekerjaannya berdasarkan surat kuasa. Tidak ada pelanggaran etik. Lalu kemudian setelah itu dicari tadi jadikan tersangka. Pada SPDP kedua sudah dikembalikan. SPDP-nya dikembalikan, seminggu kemudian dinaikkan statusnya tersangka. 2 bulan kemudian keluar SPDP ketiga, statusnya turun jadi terlapor. Tapi setengah tahun kemudian dipanggil lagi jadi tersangka. Ini hebat, saya sampai bingung lihat kasus ini. Itulah potret penegakan hukum di Indonesia. Serba tidak jelas. Jadi kalau dikatakan kurang teliti, seperti kata Pak Wapres, enggak. Banyak sekali kasus-kasus itu titipan dari penguasa. Kasus atensi ini sulit dibendung. Dan biasanya kasus atensi itulah yang melahirkan kriminalisasi. Ya, atensi itu bisa dari penguasa, bisa orang yang berpengaruh, bahkan bisa ya siapa aja lah. Kita tahu semua orang yang punya kepentingan terhadap kasus itu kasus atensi.
Itu yang terjadi saat ini, susah sekali karena kasus atensi. Kalau kasus pada umumnya yang normal, yang nggak ada masalah. Nah di sini yang paling menarik saat ini kekuatan media sosial. Ya, menurut saya saat ini masyarakat harus mulai menggunakan media sosial untuk mengawasi lembaga-lembaga ini. Dengan pengawasan itu maka minimal terjadi pengurangan terhadap arogansi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Ya, itu tanggapan sedikit dari satu kasus Peggy, dan kemudian saya kaitkan pada kasus saya, dan nanti yang akan datang saya akan disidang sebagai tersangka. Saya akan lanjutkan tanggapan di waktu yang akan datang.